Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Nugroho dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami kelompok 1 kelas B ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai granitoid basement rock of Sumatra, di mana anggota kelompok kami terdiri dari Dandi Fahreza, Diva Adistira Purwanto, Faiz Muhammad Hussein, Hikmatul Afifah, Najma Aurora, Alvina Damayanti Harahap, Angkatan Wardana, Viku Andika Ranjana, Muhammad Raihan Alvin Syahri, Sandi Nuraif Asidiki, dan Michelle Panda. Kemudian berikut ini merupakan alur penjelasan yang akan kami bawakan untuk presentasi kali ini. Yang pertama yaitu terdapat geologi regional Sumatera, yang kedua terdapat geologi batuan dasar yang terdiri dari petrogenesa batuan dasar granitoid Sumatera, dibagi menjadi 3 yaitu volcanic arc granitoid, main range granitoid, eastern granitoid, dan juga terdapat umur dan kondisi tektonik granitoid Sumatera. Dan yang ketiga yaitu terdapat aplikasi batuan dasar. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai geologi regional daerah Sumatera. Di sini terdapat 2 peta, di mana yang peta pada sebelah kiri menunjukkan endapan atau litologi yang ada di daerah Sumatera, di mana berdasarkan peta ini menurut Barber tahun 2015 menunjukkan endapan sedimen berumur Holosen dan Pleistosen banyak menyusun daerah Sumatera ini. Selanjutnya yaitu terdapat sedimen berumur Pleistosen dan Eosen yang ditunjukkan oleh warna hijau muda. Kemudian juga di daerah volcanic arc, di sini terdapat banyak endapan vulkanik. Selain itu juga terdapat batuan intrusif atau batuan beku dan juga batuan metamorf yang menyebar di daerah Sumatera ini. Kemudian di sisi sebelah kanan terdapat peta struktur wilayah Sumatera yang terdapat struktur besar berupa sesar geser yang memanjang di sepanjang daerah Sumatera ini atau dinamakan juga sebagai sesar semangko. Kemudian juga terdapat teras, kemudian terdapat sesar-sesar lain di sini yang menyebar merata di daerah Sumatera ini, di mana wilayah Sumatera ini terbentuk akibat adanya proses subduksi dari lempeng samudra Indian Ocean yang menyubduksi lempeng Eurasia yang berada di daerah sini, sehingga terbentuk di sini merupakan palung, kemudian terdapat Fore Arc Basin, kemudian di sini merupakan volcanic arc, dan di sebelah sini merupakan Back Arc Basin. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang geologi cekungan Sumatera Utara. Cekungan Sumatera Utara merupakan cekungan belakang busur atau biasa kita sebut Back Arc Basin yang terletak pada bagian barat Sundaland dan menutup sekitar 60.000 km kuadrat pada onshore maupun offshore. Cekungan ini telah berproduksi selama 100 tahun dan menjadi salah satu cekungan sedimen yang paling produktif di Indonesia. Cekungan Sumatera Utara merupakan salah satu cekungan yang matang dengan potensi hidrokarbon yang besar. Pada cekungan ini ditemukan cadangan gas mencapai 25 triliun kubik feet serta 45 bilion barel minyak. Nah, selanjutnya evolusi tektonik cekungan Sumatera Utara. Pada awal Eosen sampai awal Oligosen terjadi movement daratan India ke arah utara akibat major transform fault di Samudra India, sehingga menyebabkan pergerakan strike slip sepanjang pantai barat Sumatera. Hal ini menyebabkan range fault sepanjang batas barat dari Sunda microplate. Yang kedua yaitu sepanjang Oligosen akhir sampai Miosen awal,
Major Wainsford tadi mengalami rotasi berlawanan dengan jarum jam akibat pergerakan Sunda Microplate dan diikuti oleh separasi Sumatera dengan Malay Peninsula. Nah, yang ketiga yaitu terjadi uplift pada Miocene Tengah yang diakibatkan oleh Horst dan Graben yang aktif kembali di cekungan Sumatera Utara dan menyebabkan erosi mengakibatkan regional unconformities. Nah, yang terakhir yaitu pada akhir Miocene sampai sekarang terdapat gaya kompresif utama yang diakibatkan oleh subduksi lempeng Samudra Indo-Australia pada lempeng Eurasia. Next, stratigrafi cekungan Sumatera Utara. Urutan stratigrafi dari yang paling tua hingga yang paling muda adalah yang pertama yaitu basement pretersier, terdiri dari batuan beku, batuan metamorf, dan karbonat. Selanjutnya ada formasi praparat awal Oligosen, yaitu terdiri dari batu pasir kasar, konglomerat di bagian bawah, serta di atasnya dijumpai sisipan serpih. Selanjutnya itu ada formasi Bampo akhir Oligosen, terdiri dari serpih hitam tidak berlapis, berasosiasi dengan lapisan tipis batu gamping dan batu lempung karbonat. Selanjutnya itu formasi Belumai, awal Miosen. Di bagian timur cekungan ini berkembang formasi Belumai yang identik dengan formasi Peutu yang berkembang pada bagian barat dan tengah. Formasi Belumai terdiri dari batu pasir, glaukonitan, perselingan dengan serpih dan batu gamping. Selanjutnya ada formasi Baong, yaitu Miosen tengah sampai akhir Miosen bagian awal. Penyusun utamanya yaitu batu lempung abu-abu kehitaman, napalan, lenawan, pasiran, dan pada umumnya kaya akan fosil. Selanjutnya ada formasi Keutapang pada akhir Miosen, terdiri dari selang-seling antara batu pasir berputil halus, sedang, serpih, lempung, dan sisipan batu gamping dan batu bara. Selanjutnya itu ada formasi Seurula, awal Pliosen, terdiri dari batu pasir, serpih, dan lempung. Selanjutnya ada formasi Julu Rayu, terdiri dari batu pasir halus, kasar, dan lempung. Kadang mengandung mika dan fragmen moluska yang menunjukkan endapan laut dangkal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai geologi cekungan Sumatera Tengah. Menurut Heydrich dan Aulia pada tahun 1993, cekungan Sumatera Tengah merupakan cekungan belakang busur atau backarc basin yang berkembang sepanjang tepi paparan Sunda di barat daya Asia Tenggara. Cekungan ini terbentuk akibat penunjaman dari lempeng Samudra Hindia yang bergerak relatif ke arah utara dan kemudian menyusup ke bawah lempeng benua Asia. Pada cekungan Sumatera ini terbentuk pada awal tersier dan merupakan seri dari struktur half-graben. Selanjutnya, batuan tersier dari cekungan Sumatera ini tersingkap pada daerah Bukit Barisan hingga ke pantai timur Sumatera. Kemudian, pada beberapa daerah, half-graben tersebut diisi dengan litologi berupa sedimen plastik dan sedimen danau. Menurut Eubang dan Mackey pada tahun 1981, dalam Heydrich dan kawan-kawan pada tahun 1993. Selanjutnya, tektonik cekungan Sumatera Tengah itu dicirikan dengan blok-blok patahan atau transparent faulting yang mempunyai orientasi penjajaran dari arah utara ke selatan, itu yang lebih tua, dan membentuk horst dan graben. Untuk arah yang lebih muda, pada penjajarannya itu relatif mempunyai arah dari barat laut ke tenggara. Untuk bentuk dari struktur cekungan ini terbentuk akibat dari 3 fase tektonik utama, yaitu ada orogenesa Mesozoikum tengah, tektonik Cretaceous awal hingga tersier awal, dan orogenesa Pliocene hingga Pleistosen. Sedangkan secara geometri dibagi menjadi 4 episode tektonik tektonik utama seperti pada gambar di samping menurut Heydrich dan kawan-kawan tahun 1993. Pada episode pertama, yang gambar paling bawah ini merupakan episode 0. Pada episode F0 ini, batuan pratersier di cekungan Sumatera Tengah terdiri atas lempeng samudra dan lempeng benua. Pada pratersier terjadi deformasi pada basement yang mengakibatkan adanya sesar. Selanjutnya, ada episode tektonik F1 yang ada pada gambar nomor 2 dari bawah. Dan pada episode tektonik F1 ini sendiri terjadi pada fase umur Eosen awal hingga Eosen akhir, mengawali pengembangan kerangka tektonik tersier yang disebut juga fase rifting. Kemudian, aktivitas tektonik ini ditandai dengan adanya tumbukan lempeng samudra
Hindia terhadap lempeng benua Asia yang mengakibatkan sistem pemekaran kerak benua dan akhirnya akan membentuk graben dan half graben secara geometrinya. Selanjutnya adalah episode tektonik F2 yang berada gambar di tengah ini, nomor 3 dari bawah. Fase ini berlangsung antara akhir Oligosen hingga Miocene tengah. Fase ini juga dapat disebut sebagai fase sagging seperti yang pada gambar ini, tapi tidak terlalu terlihat. Dan secara umum pada periode ini terjadi penurunan cekungan secara menyeluruh atau terjadi transgresif saat di mana endapan sedimen tersebut transgresif dan membentuk kelompok pada kelompok Chiapas. Dan yang terakhir adalah episode tektonik F3. Dan F3 ini pada gambar berada di nomor 4 dan nomor 5 dari bawah atau nomor 1 dan nomor 2 dari atas. Pada fase ini terjadi pada akhir Miocene dan juga dapat disebut sebagai fase compression seperti yang dilihat pada keterangan di gambar sebelah kiri. Aktivitas tektonik pada fase ini merupakan aktivitas seafloor spreading dari Laut Andaman, ada penangkatan regional, dan terbentuknya jalur pegunungan vulkanik dan right lateral strike slip sepanjang Bukit Barisan. Oke, selanjutnya jika secara stratigrafi cekungan Sumatera Tengah ini ditemukan secara tidak selaras di atas batuan dasar tindakan suksesi batuan sedimen tersier. Stratigrafi tersier ini di cekungan Sumatera Tengah secara berurutan dari yang tua hingga yang kemuda adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kelompok pematang. Pada kelompok pematang ini sendiri merupakan batuan induk sumber hidrokarbon yang sangat terkenal di trap-trap Sumatera, badai cekungan Sumatera Tengah. Pada kelompok ini merupakan lapisan batuan dengan litologi berupa sedimen dan paling tua berumur Paleogen. Selanjutnya ada lapisan kedua, yaitu kelompok Chiapas. Kelompok Chiapas ini terendapkan secara ketidakselasan di atas kelompok pematang. Jadi kelompok Chiapas ini lebih muda daripada kelompok pematang yang ada di atas di bawahnya. Unit sedimen ini merupakan sekuen transgresif yang menyebabkan penenggelaman lingkungan atau terjadinya transgresif lagi hingga menunjukkan bahwa lingkungan pengendapannya adalah lingkungan fluvial hingga deltaik. Pada kelompok Chiapas ini sendiri tersusun dari beberapa formasi, seperti formasi Menggala, ada formasi Bangko, formasi Basakap, dan formasi Duri. Yang selanjutnya adalah formasi Telisa. Formasi Telisa ini secara ketidakmenerusan terendapkan di atas kelompok Chiapas. Pada formasi Telisa ini didominasi oleh batu lempung dan diselingi oleh batu pasir lanau, terdapat batu gamping, dan juga batu pasir. Selanjutnya merupakan formasi petani yang terendapkan di atas dari formasi Telisa. Formasi petani ini didominasi oleh lapisan-lapisan batu lempung dan terkadang ditemukan perselingan batu pasir dan batu lanau. Lapisan batu pasir yang ditemukan pada formasi petani ini cenderung menunjukkan hasil yang tidak terkonsolidasi. Formasi ini diperkirakan berumur Miocene dan diendapkan pada lingkungan Merin. Dan yang terakhir adalah formasi Minas. Formasi Minas sesuai dari urut-urutannya merupakan lapisan atau stratigrafi yang paling muda dari cekungan Sumatera Tengah. Dan formasi Minas ini terendapkan di atas formasi petani. Pada formasi ini terdiri dari lapisan yang didominasi oleh lapisan batu pasir dan terdapat juga beberapa batu lempung yang muncul. Pada formasi ini memiliki usia Miocene dan merupakan terendapkan pada lingkungan deltaik. Salah satu cekungan yang ada di Pulau Sumatera adalah cekungan Sumatera Selatan. Cekungan Sumatera Selatan merupakan cekungan back arc yang terbentuk selama perpanjangan timur hingga barat yang terjadi selama masa pratersier hingga awal tersier. Cekungan Sumatera Selatan merupakan cekungan back arc yang dibentuk oleh interaksi antara lempeng Indo-Australia dan Eurasia, terutama selama Paleogen. Cekungan saat ini adalah berbatasan dengan Provinsi Lampung di selatan, Provinsi Bengkulu di barat, Jambi di utara, dan Pulau Bangka Belitung di timur. Cekungan Sumatera terbentuk dalam konteks 4 fase tektonik utama antara Paleosen akhir hingga saat ini. Cekungan sedimen Sumatera Selatan terbentuk dalam 3 fase tektonik utama, yang dapat dianggap sebagai hasil interaksi antara lempeng Samudra Hindia dengan Keraton Sundaland. Fase yang pertama berupa ekstensi litosfer,
Fase kedua membentuk formasi sesar normal, dan fase ketiga ditandai dengan setting kompresi dan pembalikan basin. Ini merupakan stratigrafi dari cekungan Sumatera Selatan, di mana terdapat formasi Kasai, Muara Enim, Air Benakat, Gumai, Batu Raja, Talang Akar, dan Lahat. Pada cekungan Sumatera Selatan ini memiliki basement berupa batuan beku dan batuan metamorf, di mana basement ini terbentuk dari Prakenozoikum. Batuan metamorfik yang ada berupa skis, kuarsit, dan filit, dan batuan beku berupa granodiorit dan diorit. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai geologi regional cekungan busur depan atau Four Arc Basin Sumatera. Cekungan busur depan atau Four Arc Basin merupakan cekungan yang terbentuk akibat proses subduksi, dan cekungan ini berada di antara busur magmatik dan juga prisma akrasi menurut Berger tahun 2008. Dan ini juga ditunjukkan seperti pada gambar di bawah, gambar sayatan sistem subduksi Sumatera di bawah ini, menurut Barber tahun 2015, di mana Four Arc Basin ini berada di antara prisma akresi dan juga busur vulkanik. Nah, kemudian pada cekungan busur depan Sumatera ini membentuk tinggian cekungan busur depan Sumatera akibat adanya sesar oblik yang membentuk strain partitioning di antara pergeseran subduksi megatrust dan pergeseran strike slip yang sejajar terhadap palung, di mana subduksi megatrust itu ditunjukkan pada Sunda Trench ini. Daerah ini merupakan daerah subduksi, kemudian di sini merupakan strike slip yang membentuk sesar besar Sumatera atau sesar Semangko. Nah, selanjutnya yaitu terdapat stratigrafi cekungan busur depan Sumatera atau Four Arc Basin, di mana pada cekungan busur depan Sumatera ini menurut Barber tahun 2015 dibagi menjadi 5 bagian, dan susunan formasinya ditunjukkan pada gambar ini, di mana pada masa Paleogen didominasi oleh struktur melange dan juga seriofelit. Kemudian litologi yang menyusun di daerah Four Arc Basin ini, yang pertama yaitu menurut Mukti tahun 2021 dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu cekungan busur depan Sumatera bagian utara yang memiliki basement berumur sekitar Pre-Neogen, kemudian sedimentasi mulai terjadi pada saat Miosen awal, dan litologi yang dominan terdapat di cekungan busur depan Sumatera bagian utara yaitu terdapat dolomitic limestone, calcareous mudstone, sandstone, limestone, dan juga shale. Kemudian yang kedua itu cekungan busur depan bagian selatan atau cekungan dari cekungan Mentawai hingga Bengkulu, di mana proses pengisian cekungan mulai terjadi sejak Neogen, dan litologi penyusun cekungan ini yaitu terdiri dari batuan dasar yang berupa pre-tertiary metasedimen, kemudian terdapat batuan metamorfik dan juga batuan beku. Lalu sedimen pengisinya yaitu berupa material vulkanik yang bercampur dengan material fluvial, kemudian terdapat juga shallow marine sandstone, terdapat litologi marine siliceous plastic deposit, kemudian terdapat batuan karbonat yang membentuk formasi yang saling menjari dengan ban karbonaceous tufaceous klastik, dan juga terdapat endapan regresif klastik. Baik, perkenalkan nama saya Najma Aurora, dan pada pembahasan berikutnya kita akan membahas mengenai petrogenesa basement rock di Sumatera.
Dapat dilihat pada peta yang tercantum di PPT bahwa secara garis besar persebaran granitoid di Sumatera terbagi menjadi 3 provinsi dengan karakteristik layaknya umur dan tipe granitoid yang berbeda-beda. Jadi di Sumatera sendiri terdapat 3 provinsi, yaitu yang pertama Volcanic Arc Province, Main Range Province, dan yang terakhir Eastern Province. Ketiga provinsi ini memiliki karakteristik tipe granitoid yang berbeda, tetapi secara garis besar di Sumatera hanya terdapat 2 tipe, yaitu I-type dan S-type, dengan range umur yang berbeda-beda. Pada pembahasan yang dipimpin saya kali ini, kita akan membahas mengenai Volcanic Arc Granitoid atau VAG. Oke. Apa itu Volcanic Arc Granitoid? Jadi secara berdasarkan skema Winter tahun 2001, Volcanic Arc Granitoid itu merupakan granitoid yang terbentuk pada setting tektonik organik. Secara spesifikasi terdiri dari 2, yaitu organic tectonic setting yang terdiri dari island arc dan orogenic tectonic setting yang terdiri dari continental arc. Untuk menemukan volcanic arc granitoid di Sumatera, kita perlu memahami lokasi Sumatran Fault Zone karena persebaran VAG sendiri ini berada di dekat Sumatra Fault Zone. Berdasarkan paper atau penelitian di publikasi Bamelin tahun 1949, VAG ini dapat ditemukan di beberapa lokasi atau kompleks granitoid layaknya Ungadiorit, Sikulobatolit, Garbabatolit, Lesibatolit, dan masih banyak lagi. Mari kita bahas terlebih dahulu salah satu kompleks granitoid yang berada di Sumatera, yaitu kompleks granitoid Padean. Jadi kompleks granitoid Padean ini sendiri itu berada di Lampung dengan umur yang diketahui yaitu memiliki umur kapur. Ini merupakan petrologi dari granitoid Padean yang diambil dari paper di publikasi Prasetya dan kawan-kawan pada tahun 2022. Jadi secara petrologi di Padean ini terdiri dari 3 tipe granitoid yang memiliki warna, ukuran kristal, dan komposisi mineral yang berbeda-beda. Ketiga batuan tersebut itu tonalit, granidiorit, dan monzogranit. Jadi di gambar A itu tonalit, gambar B itu granidiorit, dan gambar C itu monzogranit. Kalau dilihat tonalit pada gambar itu memiliki warna putih abu-abu, kondisinya segar, dan warnanya yang putih kecoklatan itu dalam keadaan lapuk. Sedangkan untuk yang granidioritnya memiliki warna abu kehitaman, tapi saat kondisi lapuk warnanya abu kecoklatan. Sedangkan monzogranit sendiri memiliki warna yang cukup beda karena ada abu-abu merah jambu pada kondisi segar. Lalu untuk monzogranit sendiri dapat dilihat didominasi oleh mineral ortoklas yang berwarna merah muda. Dan ini adalah sayatan petrografi dari batuan granitoid pada kompleks Padean. Jadi secara petrografi ketiga jenis granidiorit tersebut itu memiliki komposisi mineral yang polikristalin dengan bentuk euhedral anhedral. Dan secara garis besar, ketiga jenis granidiorit tersebut memiliki primary mineral yang terdiri dari kuarsa, plagioclase, feldspar, hornblende, dan biotit, dengan secondary mineral klorit. Berdasarkan paper yang diacu, dapat diinterpretasikan bahwa kehadiran klorit pada batuan granidiorit di Padean ini dapat diinterpretasikan sebagai hasil alterasi hidrotermal suhu rendah, yang berarti menyatakan bahwa lingkungan vokalisme pada kompleks ini merupakan ancient volcanic
kompleks. Lalu lanjut ke kompleks atau lokasi kedua, yaitu volcanic arc granidiorit yang di Lolo, Lesi, dan Tarusan. Ini merupakan peta persebarannya. Dapat diamati bahwa ketiga kompleks tersebut memang mendekati zona Sumatran Fault, dikarenakan berasosiasi dengan vulkanisme dan subduksi. Jadi itu memang yang dicari. Dan kita akan lebih ke fokus ke lololasi Pluton ya. Jadi ini adalah mineral composition dari paper yang kita acu, yang dipublikasi oleh Irzon dan kawan-kawan tahun 2021. Dapat diamati data mineralnya, dan mari kita fokus ke data lasi yang Pluton yang nomor LS16 sampai LS63. Dapat diamati bahwa primary mineral, susunan primary mineralnya secara kurang lebih sama dengan kompleks Parian yang terdiri dari kuarsa, key feldspar, plagioclase, biotit. Lalu dapat diamati juga berdasarkan plot QAP yang didasari oleh QAP Staycation tahun 1976 bahwa Pluton lasi ini memiliki tipe batuan diorit granidiorit. Oke. Next, untuk geokimia dari data pada kompleks tersebut dapat diamati bahwa secara komposisi magma series yang ada di kiri di plot diagram K2O SiO2, bahwa Pluton lasi ini memiliki range magma series yang cukup beragam, dari low calc alkaline sampai high K calc alkaline series. Ini dapat mengindikasikan bahwa terdapat magma differentiation, proses magma differentiation saat pembentukan batuan. Jadi range series magmanya ini cukup luas. Lalu juga berdasarkan plotting RB sama Y components di batuan, di lasi ini juga sudah diklasifikasikan menjadi volcanic arc granitoid. Jadi memang terbentuk karena vulkanisme dan terbentuknya saat pre-collision dan syn-collision. Jadi terbentuknya saat volcanic arc ini sudah hadir, dan lalu terbentuk lagi juga saat terjadi kolisi, saat volcanic arc ini mungkin berkolisi dengan lempeng yang lain. Lalu menuju ke pembahasan yang paling akhir, genese dan umur. Jadi berdasarkan data yang sudah diamati, kita tahu bahwa volcanic arc granitoid itu umumnya merupakan I-type granitoid. Tapi kalau kita lihat di PPT sebelumnya, di sini ada si junjung granite. Nah, si junjung ini tuh secara spesifikasi berdasarkan paper memiliki tipe S-type granitoid, dan ini mungkin terjadi dikarenakan pembentukan ini tuh pembentukan sekunder dari I-type granitoid. Lalu kita juga tahu bahwa volcanic arc granitoid tentu saja dengan tipe I-type ini berasosiasi umum dengan lingkungan subduksi. Nah, lingkungan subduksi ini tuh di Sumatera sendiri ditemukan di pegunungan barisan, dan pegunungan barisan ini memang merupakan kompleks granitoid, volcanic arc granitoid. Lalu bagaimana dengan magmatisme yang membentuk volcanic arc granitoid? Kita tahu juga berdasarkan Fontaine dan Gafford bahwa batuan metavulkanik itu hadir di Sumatera. Hal ini menandakan bahwa terjadi proses vulkanisme yang disusul dengan proses metamorfisme. Berarti vulkanisme ini tuh memang sudah terjadi
sebelum hadirnya kolisi ataupun sedimentasi yang terjadi di Sumatera. Dan berdasarkan catatan sendiri, magmatisme di Sumatera ini kan umurnya Paleozoik sampai Mesozoik ya. Dan metavulkanik itu umurnya Carboniferous dengan early late fission, yaitu berarti di Mesozoik. Jadi tentu saja dapat dipahami bahwa pada zaman Mesozoik ini vulkanismenya sudah aktif, yang lalu disusul dengan subduksi yang membentuk S-type granitoid atau volcanic arc granitoid. Jadi berdasarkan beberapa acuan bacaan, dapat disimpulkan bahwa volcanic arc granitoid ini memiliki umur Triassic Jurassic dengan pembentukan subduksi. Jadi subduksi dan kolisinya antara dua blok, yaitu West Sumatra atau West Sumatra and West Burma Block dengan Sibumasu. Lalu terjadi perubahan environment dari back arc basin ke active continental margin. Dan ini ada semacam gambaran kasar bagaimana granitoid tersebut terbentuk. Jadi untuk yang I-type granitoid terbentuk dikarenakan ada subduksi dari Sibumasu ke Katasia. Lalu dari Sibumasu ini bertabrakan lagi dengan West Sumatra dan West Burma yang membentuk I-type granitoid yang berasosiasi dengan volcanic arc. Dan lalu untuk A-type-nya terbentuk dikarenakan extension. Jadi A-type ini adalah susulan dari I-type granitoid yang terbentuk karena subduksi dan vulkanisme. Baik, lanjut ke tipe granitoid selanjutnya. Perkenalkan, saya Nika Idina akan membahas lebih detail mengenai petrogenesa basement rock granitoid Sumatera, khususnya granitoid Sibolga yang terletak pada bagian barat volcanic arc. Nah, untuk Sibolga sendiri terletak seperti pada gambar di samping ini, tepatnya pada kotak ini. Peta ini sudah disajikan juga sebelumnya. Kemudian kami juga menyajikan peta yang menunjukkan lokasi sampling outcrop granitoid Sumatera seperti pada gambar di samping ini. Nah, sampel outcrop tersebut kemudian dilakukan analisa petrografi. Berikut kami juga tunjukkan penampakan XPL dari sayatan tipis outcrop tersebut. Misalnya pada bagian A ini terdapat cordierit sebagai xenocrist dan juga ada feldspar, di mana batuan ini merupakan cyanogranite dari sarudik. Berdasarkan analisa petrografi tersebut, dilakukan plot diagram KAP Stratigraphy 1976, di mana batuan-batuan yang ada pada granitoid Sibolga ini merupakan cyanogranite, monzogranite, quartzite, quartz monzonite. Nah, pada granitoid Sibolga ini terdapat dua tipe granitoid, yakni granitoid tipe A dan juga granitoid tipe I. Nah, granitoid tipe A terletak pada sarudik, Sibuluhan Sinaporas, Sibolga Julu, dan Tarutung, di mana granitoid tipe A ini biasanya terbentuk di daerah lingkungan yang berhubungan dengan rifting dan juga atau anorogenic. Kemudian terdapat juga granitoid tipe I yang terletak pada sarudik, Tuka, Sibolga Julu, dan Adian Koting, di mana granitoid ini merupakan granitoid tipe I seri ilmenite yang terbentuk akibat interaksi antara original magma granitik tipe I dengan sedimentary basement rock. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Raina Alvin Syahri. Di sini saya akan membahas mengenai main range granitoid yang merupakan salah satu kelompok besar granitoid yang ada di Sumatera. Nah, main range granitoid ini sendiri sebenarnya terdistribusi di beberapa wilayah di Sumatera gitu. Misalkan di Kepulauan Riau, kemudian di Kepulauan Lingga, dan juga yang akan saya bahas yaitu di Bangka Belitung dan juga wilayah-wilayah lainnya. Gitu. Baik, jadi sebenarnya granitoid di Pulau Bangka ini sendiri mencerminkan ada dua tipe, yaitu tipe I dan juga tipe S itu sendiri, atau tipe Eastern Range, dan juga sebenarnya yang lebih mendominasi adalah tipe untuk main range-nya itu sendiri. Dengan litologinya, granitoid tipenya alkali feldspar dan juga xenogranite, yang juga dapat dilihat dari diagram yang tertera. Nah, untuk granitoid Pulau Bangka ini, saya mensitasi sebuah jurnal di mana ada beberapa titik di lokasi pengamatan, tetapi saya hanya menggunakan untuk Pangkal Pinang, Romodong, Penyamun, dan juga untuk Tempilang. Baik, lanjut masuk ke dalam petrologi dan juga petrografi dari granitoid Pulau Bangka.
Nah, yang pertama ini akan didapatkan granit pada tempilang gitu. Nah, tipenya adalah granit alkali feldspar, xenogranit. Nah, komposisinya misalkan kuarsa, feldspar, cordierite, plagioklas, biotit, kemudian ada mineral aksesoris seperti zirkon. Dan yang menarik di sini adanya suatu tekstur, adanya halo plekroik yang merupakan zona kerusakan radiasi gitu, yang disebabkan oleh masuknya kristal radioaktif kecil ke dalam struktur kristal inang itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua ada granit penyamun dengan tipe granitnya adalah quartz rich granitoid. Kemudian komposisinya ada kuarsa, feldspar, kemudian ada massa dasar, sekaligus dari mineral sekundernya misalkan ada serisit yang dominan, klorit, dan juga kuarsa sekunder. Nah, selanjutnya adalah granit Pangkal Pinang, di mana tipe granitnya sendiri merupakan alkali feldspar, xenogranit. Komposisinya seperti kuarsa, feldspar, plagioklas, biotit, dan muskovit. Serta mineral aksesorisnya misalkan ada serisit, klorit, biotit, dan juga kuarsa sekunder. Nah, di sini juga ditemukan suatu tekstur unit, tekstur subgrain yang merupakan suatu hasil dari rekristalisasi sebagai respon gitu terhadap tekanan pasca kristalisasi yang disebabkan oleh struktur ataupun karena adanya proses tektonik gitu. Nah, selanjutnya ini ada granit Belinyu, yaitu tipenya adalah granit xenogranit dan juga quartz rich granitoid dengan mineralnya seperti kuarsa, feldspar, plagioklas dengan mineral aksesorisnya sama, serisit, klorit, biotit, dan juga kuarsa sekunder. Begitu. Nah, lanjut di sini akan dibahas mengenai geokimia dari komposisi granitoid di Pulau Bangka itu sendiri. Nah, di mana yang pertama ini merupakan adanya diagram Harker, di mana diagram ini menunjukkan hubungan yang berlawanan atau hubungan negatif antara SiO2 dengan unsur-unsur utamanya, misalkan dari TiO2, L2O3, ada NaO, dan sebagainya. Artinya bahwa apabila terjadi kenaikan SiO2, maka akan terjadi kenaikan atau maksud saya terjadi penurunan dari unsur utama, misalkan TiO2, L2O3, dan sebagainya. Nah, biasanya adanya hubungan ini akan menunjukkan suatu proses fraksinasi dari feldspar itu sendiri. Nah, apabila terdapat turunnya P2O5 ini, biasanya akan berhubungan dengan fraksinasi dari apatit dan juga dari monasit itu sendiri. Nah, kemudian masuk ke dalam klasifikasi selanjutnya, diagram di sini menunjukkan hubungan antara SiO2 dengan K2O gitu. Di sini akan menunjukkan SiO2 dengan Na2O, Na2O, K2O, dan CaO gitu. Nah, berdasarkan hal itu bisa didapatkan suatu afinitas dari granitoid Pulau Bangka, yaitu tipenya adalah kalk alkalik dengan high kalk alkalin gitu. Nah, hal ini juga menunjukkan hubungan dengan petrografinya yang menunjukkan adanya tipe serupa, yaitu tipe iodized itu sendiri. Kemudian misalkan kalau misalkan ditemui ya di Pulau Bangka ini kan pencampuran tipe I dan juga tipe S. Apabila ditemui tipe 1 atau tipe I ini kalkalin ini akan berhubungan erat dengan adanya suatu proses subduksi protolitnya berasal dari peleburan dari sebagian dari mineral hydrous itu sendiri. Nah, selanjutnya ini ada suatu diagram multikation begitu. Karena R1, R2-nya ini berhubungan dengan Na2O, CaO, dan lain sebagainya. Di mana di sini didapatkan suatu klasifikasi dari litologi yang ada granitoid yang ada di Pulau Bangka menunjukkan adanya xenogranit dan juga alkalin granit. Nah, diagram ini sebenarnya tidak hanya dipengaruhi oleh proporsi silika, misalkan dari kuarsa atau feldspar, tetapi juga memperhitungkan gitu antara kation Mg dan juga Fe gitu, yang berasal dari mineral mafic meskipun tidak mayoritas ya di dalam granitoid itu sendiri. Nah, selanjutnya ini di sini ada grafik antara SiO2 dengan A per CNK. CNK itu seperti CaO, Na2O, dan juga K2O. Nah, di sini menghasilkan adanya dominasi dari ferron di beberapa tempat. Itu indikasinya banyak tipe S-nya gitu. Tetapi ada satu anomali, mungkin satu anomali yaitu adanya tipe atau yang dominasi oleh magnesian. Ini menunjukkan satu tipe I gitu di Belinyu gitu. Nah,
Sebenarnya indikasi ferroan ini udah diperkuat dengan banyaknya mineral biotit yang ditemukan di pengujian atau analisis petrografi, begitu. Lanjutnya, ini merupakan tabel yang besar ini merupakan hasil dari tabel tadi, diagram Harker, hubungan berlawanan antara SiO2 dengan unsur utama gitu. Nah, di sini ada diagram Shannon Index, yaitu diagram untuk penentuan setting tektonik menggunakan beberapa unsur mayor gitu. Nah, dihasilkan dominasi setting tektoniknya berupa continental collision dan juga continental arc gitu. Nah, jadi berdasarkan analisis tersebut sudah dapat ditarik gitu suatu genesa dari tipe I dan juga tipe S karena di Pulau Bangka ini adalah main range granitoid dan juga eastern granitoid, tetapi utamanya adalah main range granitoid, di mana tipe ini tersusun atas seperti tipe batuannya adalah quartz alkali feldspar syenit, quartz syenit dan juga xenogranite, komposisinya kuarsa, feldspar, plagioklas dan lain sebagainya. Nah, genesanya itu biasanya berasal dari peleburan kerak yang berasimilasi dengan batuan yang kaya akan alumina, misalkan dari metasedimen atau pelitik gitu. Kemudian ada granitoid tipe S, main range itu sendiri, biasanya tipenya batuannya berupa quartz alkali feldspar syenit dan juga quartz syenit. Biasanya dijumpai di area sabuk granitoid utama gitu, dengan komposisi batuannya misalkan kuarsa, feldspar, muscovite, dan ilmenite yang merupakan litik dari metasedimen. Nah, biasanya batuan bertipe itu, tipe S, berasal dari lingkungan busur vulkanik dengan magma dari suatu peleburan batuan sedimen gitu. Dan juga berdasarkan adanya dating dari unsur K per AR itu ditemukan atau ditentukan umur granitoid dari Pulau Bangka ini berkisar atau granitoid tipe S ini berkisar dari Permian akhir hingga Trias akhir. Terima kasih. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan granitoid yang ada pada main province range yang dapat ditemukan pada daerah lainnya, yaitu granitoid Garba yang dapat ditemukan pada Kabupaten Oku Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Nah, secara umum, granitoid Garba ini dia menunjukkan jenis granitoid berupa tipe S dengan tipologi granitoid berupa peraluminous yang terbentuk akibat proses kolisi. Selanjutnya, untuk lokasi penelitiannya sendiri, kami menggunakan paper yang dibuat oleh Irawan tahun 2020 yang menggunakan lokasi yang berada pada Desa Tekana dan Desa Tanjung Beringin, Kabupaten Oku Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Secara umum, petrologi pada daerah penelitian ini terdiri dari dua jenis granitoid, yaitu granitoid yang kaya akan alkali feldspar, yang dapat dilihat pada gambar sebelah kiri dengan warna merah muda, dan granitoid yang kaya akan plagioklas feldspar yang dapat dilihat pada gambar sebelah kanan yang berwarna abu-abu keputihan. Nah, setelah dilakukan analisis petrografi, dapat ditentukan bahwa granitoid yang kaya akan alkali feldspar tersebut masuk ke dalam xenogranite dengan tekstur berupa kristalitas holokristalin, hubungan kristal allotriomorfik, granularitas faneritik, dan bentuk kristal anhidral dengan ukuran kristal bervariasi antara 0,3 hingga 1,1 mm. Kemudian untuk komposisi utamanya sendiri itu terdiri dari kuarsa, plagioklas, alkali feldspar, dan juga biotit dengan mineral aksesori berupa muscovite dan juga titanite. Nah, kemudian pada sayatan ini juga dapat ditemukan tekstur berupa pertite yang menandakan adanya intergrowth antara feldspar dan plagioklas feldspar yang menandakan adanya proses eksolusi. Kemudian untuk granitoid yang kaya akan plagioklas itu dapat dimasukkan ke dalam jenis monzogranite dengan tekstur berupa kristalitas holokristalin, hubungan antar butir allotriomorfik, granularitas faneritik, dan bentuk kristal anhidral dengan ukuran kristal yang bervariasi antara 0,35 hingga 1,4 mm. Kemudian untuk mineral utamanya sendiri itu terdiri dari kuarsa, plagioklas, alkali feldspar, dan juga biotit. Mineral aksesori berupa titanit,
dan juga muskovit. Nah, kemudian pada sayatan ini dapat ditemukan bahwa terdapat tekstur grafik yang menandakan adanya intergrowth antara kuarsa dengan feldspar. Nah, kemudian analisis geokimia dan komposisi. Berikut adalah tabel komposisi dari granitoid garba. Nah, secara umum dapat kita lihat bahwa granitoid garba ini dia memiliki kandungan Al2O3 dan Ka2O yang relatif tinggi dengan kandungan Na2O yang relatif rendah. Nah, kemudian untuk afinitas magmanya sendiri, granitoid garba ini dapat dimasukkan ke dalam sosonitic series apabila dilakukan plotting menggunakan diagram Taylor. Di sini dilakukan plotting berdasarkan K2O dan SiO2. Sedangkan pada diagram Irvine itu didapatkan afinitas magma berupa kalk alkaline yang ditandai dengan komponen MgO yang sedikit, komponen Fe total yang sedikit, dan komponen Na2O dan K2O yang cenderung melimpah. Kemudian berdasarkan diagram saturasi alumina dan tipe granitoid menurut Chappell and White tahun 1974 itu granitoid pada daerah garba ini dapat dimasukkan ke dalam jenis peraluminose. Dilihat dari perbandingan rasio A per NK atau aluminium per natrium dan kalium, dan rasio A per CNK atau rasio aluminium per kalsium, natrium, dan kalium. Kemudian granitoid ini juga dapat dimasukkan ke dalam jenis S-type. Nah, kemudian hal tersebut dapat didukung dari adanya data petrografi yang sebelumnya telah diamati, yaitu dengan adanya kandungan biotit dan muskovit yang melimpah. Kemudian berdasarkan diagram aluminium saturation index, granitoid pada daerah garba ini dia dapat dimasukkan ke dalam daerah CCG atau continental collision granitoid, yaitu granitoid yang terbentuk karena adanya proses kolisi antar kontinen. Nah, apabila disimpulkan, granitoid tipe S pada daerah garba ini itu tersusun atas dua jenis granitoid, yaitu cyanogranit dan monzogranit. Kemudian komposisi utama dari granitoid pada daerah ini itu terdiri dari kuarsa, plagioklas, feldspar, muskovit, dan juga titanit. Kemudian granitoid tersebut masuk ke dalam granitoid tipe S yang berasal dari lingkungan busur vulkanik dengan magma yang berasal dari hasil peleburan batuan metasedimen. Kemudian untuk umurnya sendiri itu dapat ditentukan dari umur main province range, yaitu sekitar Permian akhir hingga Trias akhir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, pembahasan mengenai umur dan juga tektonisme dari granitoid di Sumatera. Granitoid di Sumatera sendiri menurut Wikarno, persebarannya diklasifikasikan menjadi 4 area besar. Yang pertama adalah area plutonik Tapanuli yang meliputi Pluton Sibolga, Padang Sidempuan, Payabungan, Muara Sipongi, dan juga Pangarayan. Untuk kompleks tinggian granit Padang terdiri dari Pluton Anai, Lasi, Sulit Air, Mandiangin, dan juga Pluton Tanjung Gadang. Untuk yang ketiga adalah tubuh granit di Sumatera bagian selatan, meliputi Pluton Talang Gadang, Bukit Payung, Bukit Garba, Bandar, Tanjung Gadang, dan juga Pluton Tanjung Karang. Untuk area Sumatera Selatan dan juga Jambi, terdiri dari Pluton yang terletak di sebelah timur sesar Sumatera, yaitu Pluton Bukit 12, Bukit 30, dan juga Bukit Batu. Untuk umur sendiri, sebagian besar Pulau Sumatera telah diklasifikasikan oleh Wikarno tahun 1988. Di sebelah kiri dari tabel dapat dilihat spesifikasi mengenai wilayahnya, kemudian mengenai jenis dari batuan basementnya sendiri, apakah dia granit atau granodiorit, kemudian mineral type-nya, dan juga metode analisis dari radiometric age dating-nya. Di sini Wikarno menggunakan 3 metode analisis, yaitu
KAR atau potasium argon, RBSR atau rubidium strontium, dan juga FT atau fission tracks. Menurut Katili 1962 sendiri, granitoid Sumatera bersifat sintektonik dengan fase perlipatan yang terjadi itu zaman kapur awal atau jura akhir. Nah, dari dating radiometrik yang dilakukan oleh Wikarno ini menghasilkan bahwa berbagai pluton di Sumatera itu memiliki umur yang berbeda dari karbon hingga kapur yang didominasi dengan umur Trias. Untuk range sendiri dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk tektonik sendiri, sebagian besar Sumatera itu dibentuk basementnya oleh gabungan berbagai lempeng mikro atau tiran yang terakresi sejak Paleozoikum hingga Mesozoikum, menurut Handiki dan kawan-kawan tahun 2017. Metcalfe sendiri juga mengajukan model dengan susunan tiran yang berbeda, yang meliputi lempeng Indochina yang berasal dari origin Gondwana, Ismalaya yang berasal dari origin Kataisian, Sibumasu atau Siam, Burma, Malaysia, dan juga Sumatera dan juga Woyla yang merupakan origin dari Gondwana. Nah, semua basement tiran ini akan terakresi membentuk Sumatera melalui proses subduksi dan koalisi yang ada di tepian benua aktif yang berlangsung sejak Permian menurut Berber tahun 2005. Di sini dapat dilihat tectonic maps yang meliputi beberapa blok seperti East Block, Ismalaya Block, dan juga Sibumasu. Di sini ada East Sumatra Block, West Sumatra Block yang terakresi dan membentuk Sumatera bagian selatan khususnya. Untuk Sumatera bagian selatan, umurnya ini telah dijabarkan oleh Wikarno tahun 1988 yang menggunakan dua metode analisis yaitu potasium argon dan juga fission tracks. Beberapa daerah seperti Pegunungan Balik Batang, Bangunrejo, Waiwalirang, dan juga Jati Baru dengan basement berupa granit dan granodiorit menunjukkan bahwa beberapa granit tersebut sebagian besar berumur Kretaseus dari range 120,9 sampai 48,37 juta tahun yang lalu. Untuk tektonik sendiri, perlu diketahui bahwa Sumatera Selatan ini memiliki basin yang tengahnya itu terdiri atas batuan metamorf berupa skis dan juga kuarsit dan batuan beku granitoid yang berupa granit dan juga granodiorit berumur Permian sampai Karboniferus tersingkap sepanjang barat laut sampai Tenggara. Model ini dikutip dari buku Barber tahun 2005. Pembentukan basin di Sumatera bagian selatan itu dikontrol oleh 3 fase tektonik utama. Yang pertama adalah fase tektonik ekstensi selama Paleosen akhir hingga Miosen awal, yang kemudian membentuk graben berarah utara. Yang kedua adalah fase ketenangan relatif dengan diakhiri dengan patahan normal dari Miosen awal hingga Pliocene akhir. Dan yang ketiga adalah basement involved compression, membalikan basin dan juga membalikan sesar normal dari Pliocene sampai sekarang yang kemudian membentuk struktur perlipatan berupa anticline yang kemudian menjadi trap atau jebakan utama bagi hidrokarbon dan juga potensi sumber daya yang lain. Menurut Sohendan tahun 1984 dalam Bishop 2001. Selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai Granitic Sibolga yang terletak pada Sumatera Utara. Jadi pada geologi daerah Sibolga ini terdiri dari batolit yang disebut sebagai kompleks granit Sibolga dan memiliki beberapa fase intrusif dari Permian hingga Trias menurut Aspen dan kawan-kawan pada 1992. Pada peta yang telah dibuat oleh Ciputra pada tahun 2019, kompleks Sibolga itu ditandai dengan adanya warna pink pekat ini. Menurut Ciputra juga, itu mengatakan bahwa granit kompleks Sibolga ini secara geokimia itu berasal dari larutan magmatik tinggi potasium hingga ultrapotasik dan termasuk jenis granitoid busur kepulauan yang pembentukannya itu terkait sistem tektonik busur Sumatera. Pembentukan granit ini pada busur kepulauan ini disertai dengan adanya pembentukan granit intrabenua sebagai hasil gaya ekstensi saat pembukaan antara blok. Lalu ketika membicarakan batuan dasar, di Sibolga ini terdapat batuan dasar berupa batuan metasedimen yang terdiri dari mata grewek karbon dan batuan turbida formasi kuat. Untuk persebaran pada granitoid Sibolga ini sebenarnya tersebar cukup luas.
tetapi sebagian besar batuan itu sudah mengalami pelapukan dan tertutup oleh lapisan tanah yang sangat tebal. Untuk penentuan umur batuan granit Sibolga ini ditentukan dengan penanggalan storindium, rubidium, dan potasium argon. Sehingga batuan granitoid ini menghasilkan rentang umur 264 hingga 75 juta tahun yang lalu menurut Cobbing pada tahun 2005. Sedangkan menurut Aspen dan kawan-kawan pada tahun 1982 itu menunjukkan bahwa umur biotit itu menggunakan penanggalan potasium argon itu berkisar sekitar 264 hingga 211 juta tahun yang lalu. Lalu batuan-batuan yang umum ditemukan pada Sibolga ini itu berupa cyanogranit, alkali granit, alkali quartzite, dan gabbro. Berikut adalah foto sikapan dan foto tipisnya. Kita mulai pada cyanogranit, itu mempunyai tekstur vanaditic, holokristalin, hubungan terkristalnya itu subhedral, dan komposisi mineral primer itu terdiri dari alkali fosfat, kuarsa, plagioklas, biotit, hornblende, muscovite, dan mineral sekunder klorid dan mineral opak. Lalu ada alkali granit, itu berupa tekstur itu vanaditic, holokristalin, dan hubungan antarkristalnya itu subhedral euhedral, dan komposisi mineral itu terdiri dari alkali fosfat, kuarsa, plagioklas, biotit, dan mineral sekunder berupa klorid dan mineral opak. Lalu ada alkali quartzite, itu memiliki tekstur vanaditic, holokristalin, hubungan terkristalnya itu subhedral anhedral. Komposisi mineral itu terdiri dari alkali fosfat, kuarsa, biotit, dan mineral opak. Dan terakhir adalah batu gabbro, itu mempunyai tekstur porfiritic. Nukleusnya itu memiliki ukuran kisaran 1 hingga 2 mm. Holokristalin dengan teksturnya secara umum itu hipidiomorfik. Dan komposisi mineral primer itu terdiri dari kuarsa, plagioklas, peroxen, biotit, hornblende, dan mineral sekundernya itu berupa klorid dan mineral opak. Pada ketiga batuan seperti alkali granit, cyanogranit, dan alkali quartzite, pengamatan saintipisnya itu menunjukkan ketiga batu tersebut itu memiliki tekstur vanaditic dengan kandungan alkali fosfat dan kuarsa yang melimpah. Lalu itu menandakan bahwa batuan-batuan tersebut merupakan hasil dari pembekuan magma yang sangat lambat. Lalu kita memiliki gabbro yang di mana tekstur dari gabbro tersebut tadi disebutkan itu adalah porfiritic dengan ukuran phenocryst itu dari 1 hingga 2 mm. Lalu memiliki komposisi plagioklas dan peroxide yang berlimpah dengan tekstur yang hipidiomorfik. Dan dapat diinterpretasikan terbentuk sebagai intrusi yang lebih dangkal. Selanjutnya ada Sumatera Barat. Berdasarkan dating menggunakan metode analisis KAR dan RPSR pada sampel dengan litologi granit didapat umurnya antara 294 hingga 20,6 plus minus 25 juta tahun yang lalu, atau di geologi umurnya Permian hingga Eosen Tengah. Dating tersebut dilakukan pada 5 lokasi pengambilan sampel, yaitu Tanjung Gadang, Sisawah, Lasi Granit, Panti Granit, dan Sumatera Barat. Salah satu cekungan yang ada di barat Sumatera yaitu cekungan Nias. Cekungan Nias ini termasuk bagian dari Forak Basin Jawa Sumatera. Kemudian basement cekungan ini diperkirakan berumur Kretasius dengan ketebalan 1.500 hingga 3.500 meter. Menurut Mordan Craig, Nias merupakan bagian dari kompleks akresi yang terangkat. Berikutnya kami akan melanjutkan pembahasan tentang granitoid Bukit Pakies pada cekungan Ombilin di Sumatera bagian tengah. Singkatnya, aktivitas tektonik di daerah sini ada evolusi cekungan Ombilin yang diawali dengan pertemuan antara mikroplate kontinen dengan Samudra Merpui di Malaka dan Malaya Timur pada zaman Trias yang membentuk Sundaland. Lalu dilanjut dengan akresi yang melibatkan Mintakat Woyla di bagian barat Sundaland pada Mesozoikum akhir yang membentuk basement
dari formasi Kuantan, Silungkang, dan Tur, yang kemudian terbentuk block faulting dengan tegangan tensional yang diikuti oleh orogenesa granitoid Lasi pada zaman Trias sekitar 200 juta tahun yang lalu, yang dikutip oleh Katili pada tahun 1962 dalam Kusuma Dinata dan Matasa yang pada tahun 1981. Lalu di daerah ini ditemukan beberapa jenis granitoid berupa batuan granit yang berwarna merah. Lalu ada monzo granit atau granit abu-abu, dan ada granit terlaterasi dan granit wash yang juga berwarna merah untuk keduanya. Berikut adalah penampakan dari batuan granit merah yang dicirikan dengan kandungan sebagian besar feldspar adalah K-feldspar, terutama outerclass yang memberikan warna merah. Berbeda dengan monzo granit yang memiliki kandungan plagioklas sekitar sepertiga dari total feldspar sehingga warnanya relatif abu-abu. Lalu pada granit teralterasi secara umum memiliki komposisi yang mirip dengan granit berwarna merah, tetapi ada alterasi berupa klorit dan serisit. Lalu untuk granite wash, sini ada alterasi berupa klorit. Baik, untuk aplikasi dari granitoid Sumatera terdapat beberapa potensi yang mungkin dapat dimaksimalkan di kemudian hari. Untuk studi kasus yang pertama, terdapat potensi hidrokarbon, di mana potensi ini terdapat di cekungan Sumatera Selatan yang sebelumnya sudah pernah dilakukan penelitian oleh Ramadanti dari ITERA menggunakan metode gaya berat dan mempertimbangkan dari perbedaan densitas, dan dihasilkan kesimpulan bahwa pada daerah ini memiliki potensi hidrokarbon yang cukup tinggi, bahkan sudah terbukti melalui beberapa eksplorasi. Secara regional, daerah potensi ini terbentuk dari siklus besar sedimentasi, mulai dari transgresi awal dan regresi siklusnya. Nah, peran dari granitoid pada daerah ini sebagai basement rock bersama dengan batuan metamorf, di mana granitoid pada basement rock di sini memiliki umur pada sekitar pratersier. Untuk potensi yang kedua, terdapat juga potensi sebagai geowisata, lebih tepatnya pada daerah Granit Indah di Provinsi Lampung. Geowisata sendiri adalah kegiatan alam atau pariwisata yang memiliki fokus khusus pada geologinya. Secara regional sendiri, daerah Granit Indah ini disusun dari formasi granit jati baru dan disusun dari litologi monzo granit dan juga granit. Yang menarik dari daerah Granit Indah ini adalah adanya morfologi monadnock, di mana morfologi monadnock ini merupakan bukit atau gunung terisolir yang memiliki perbedaan ketinggian atau topografi yang cukup signifikan, di mana sekitar monadnock ini akan memiliki topografi landai. Jadi dari morfologi monadnock ini dapat menjadi hal yang menarik bagi wisatawan untuk dilihat keindahannya maupun untuk sekaligus mempelajari keilmuan geologi dari daerah tersebut. Kemudian untuk studi kasus yang diteliti berikutnya adalah mengenai peluang keterdapatan jebakan uranium di daerah Hatapang, Sumatera Utara.
Kondisi geologi di daerah Hatapang, Sumatera Utara diidentifikasi sebagai daerah yang favorable bagi akumulasi uranium, yaitu dengan adanya intrusi granitoid seri ilmenit pada batuan metamorfik kuarsit yang ditutupi oleh batu pasir yang diendapkan pada lingkungan fluviatil. Yang menjadi dasar teori dalam penelitian ini adalah mekanisme pembentukan jebakan uranium ini dikontrol oleh adanya batuan sumber uranium dan kondisi yang menyebabkan mobilisasi unsur dan batuan perangkap. Berdasarkan teori itu, granit Hatapang diasumsikan sebagai sumber. Mobilisasi uranium juga disebabkan oleh lautan hidrotermal dan kondisi atmosferik, sedangkan batu pasir diasumsikan sebagai perangkap jebakan uranium. Berdasarkan hasil pemetaan geologi oleh Ramadanus dan kawan-kawan pada tahun 1994 dan Aldan dan kawan-kawan pada tahun 1998, stratigrafi daerah Hatapang terdiri dari satuan kuarsit yang diimpresi oleh granit dan ditumpangi oleh batuan sedimen konglomerat dan batuan pasir serta tuf asam. Ditinjau dari aspek geodinamik, tektonik regional, indikator geokimia, dan mineraloginya, maka dapat diketahui bahwa dalam granit Hatapang adalah granit tipe S yang mengandung mineral uraninit sebagai mineral penyerta, sehingga granit Hatapang dapat dianggap cukup potensial sebagai granit sumber uranium. Selain itu, material karbon juga banyak ditemukan dalam batu lanau dan lempung. Material karbon dan lempung mempunyai daya serap uranium yang tinggi, dan menyebabkan radioaktivitas dan kadar uranium batuan menjadi tinggi sehingga peluang keterdapatan jebakan uranium tipe serpi hitam cukup besar. Hal ini menyebabkan wilayah Hatapang Sumatera Utara memiliki potensi sebagai tambang uranium. Selanjutnya adalah studi kasus keempat yang memiliki objek penelitian yang bertujuan untuk mengetahui informasi mengenai potensi sumber daya mineral logam dan non-logam yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Yang menjadi dasar teori dalam penelitian ini adalah Provinsi Sumatera Barat memiliki kondisi fisiografis yang kompleks, yaitu wilayah pegunungan vulkanik, perbukitan lipatan tersier, dan wilayah dataran rendah. Wilayah pegunungan vulkanik terletak pada bujur tengah Provinsi Sumatera Barat yang membentang dari bagian selatan hingga utara provinsi dan adanya patahan semangko di tengahnya. Lalu juga terdapat perbukitan lipatan tersier yang membentang di bagian timur pegunungan vulkanik tersebut. Dari adanya perbukitan lipatan ini, di beberapa daerah memiliki deposit batu bara. Selain batu bara, Provinsi Sumatera Barat juga memiliki potensi barang tambang lain seperti emas, kemudian disusul dengan adanya timah hitam, seng, mangan, batu bara, batu besi, batu galena, dan masih banyak jenis lainnya. Dengan demikian, banyak anggapan bahwa Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah yang memiliki potensi tambang yang sangat kaya dan luas. Sedangkan kondisi stratigrafi dari wilayah geologi Sumatera Barat memiliki beberapa kelompok, mulai dari pratersier dengan struktur batuan ultrabasa, gunung api, malihan, sedimen, dan millage. Potensi granit yang dapat diaplikasikan adalah granit yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Granit ini tersebar di berbagai kabupaten di Sumatera Barat, seperti Kabupaten Padang, Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Darmasraya, Kabupaten Sotok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kota Padang. Granit ini diperkirakan berjumlah kurang lebih 200 miliar ton menurut Dinas ESDM.